Dan pemirsa, kita akan memantau bagaimana persiapan sholat Idul Adha di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah dan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kita bergabung dengan Yasmin Natania di lapangan Simpang 5 Semarang dan Chamar Hainda di Masjid Istiqlal, Jakarta. Baik, kita ke Yasmin terlebih dahulu di Semarang. Yasmin, bagaimana persiapan jelang sholat Id di sana? Ya, selamat pagi Galuh dan juga pemirsa. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melangsungkan sholat Idul Adha 1445 di kawasan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Adapun untuk pelaksanaan sholat Id ini akan dimulai pada pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang kami terima, Presiden Joko Widodo akan sholat Idul Adha bersama sang istri Ibu Iriana Joko Widodo, dan terkait dengan persiapan tentunya sudah dilakukan secara maksimal baik dari pihak penyelenggara, yakni dari pengurus Masjid Baitur Rahman, yang mana lokasi masjid ini juga berada di kawasan Simpang 5, kemudian juga dari pihak kepolisian terkait dengan pengamanan. Dari pihak kepolisian ini sudah menyebar sebanyak 325 anggota di sekitaran Semarang, khususnya di kawasan Simpang 5 untuk mengamankan proses sholat Idul Adha yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam mendatang. Dan setelah ini, daripada itu juga terkait dengan untuk memastikan pengamanan berjalan dengan lancar di kawasan Simpang 5 ini, untuk arus lalu lintas ini sudah diberlakukan pengalihan arus, yang mana masyarakat yang hendak melintas ke area sini dapat diperhatikan ya, karena sudah ada semacam pembatas-pembatas di sekitaran jalan agar ini memang clear untuk masyarakat yang hendak melakukan ibadah sholat Idul Adha nanti. Dan memang untuk kawasan ini dipilih karena memiliki kapasitas lebih dari 10.000 jamaah. Dan selain daripada itu juga yang dapat kami sampaikan adalah nantinya setelah Presiden Jokowi melaksanakan sholat Idul Adha, Presiden ini akan menyerahkan hewan kurban kepada pihak Masjid Baitur Rahman, yakni sapi jenis limosin seberat 1,2 ton. Demikian. Ya, Yasmin, bagaimana dengan cuaca di sana? Apakah cukup cerah di pagi hari ini? Baik, Yasmin, terima kasih atas laporan Anda dari Semarang. Selanjutnya kita akan lanjut ke Chamar Hainda di Masjid Istiqlal, Jakarta. Halo Chamar, bagaimana situasi persiapan untuk sholat Id di Masjid Istiqlal? Baik, selamat pagi Galuh, Cikal, dan juga pemirsa. Tidak berbeda jauh dengan di Semarang. Saat ini saya sudah berada di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dan saat ini persiapan ini sudah 100% selesai. Kami melihat pada pagi hari ini memang masyarakat ini berangsur-angsur datang ke Masjid Istiqlal, meskipun saat ini masih terpantau sepi begitu, dikarenakan nantinya untuk sholat Idul Adha akan dimulai pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sejumlah persiapan seperti yang tadi sudah disampaikan, sterilisasi dan juga pembersihan masjid sudah dilakukan setidaknya 2 hari menjelang 10 Zulhijjah yang jatuh pada hari ini. Dan saat ini saya tepat berada di pintu masuk pejalan kaki, di mana disediakan 1 pintu masuk untuk pejalan kaki yang memang secara khusus ini sudah diberlakukan di pintu di depan Pertamina atau juga di Jalan Juanda. Jadi di sisi timur ini adalah salah satu dari 4 pintu yang dibuka oleh pihak dari pengelola Masjid Istiqlal agar masyarakat ini bisa masuk ke dalam masjid. Dan informasi yang kami dapat, nantinya untuk pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan menjadi imam adalah Imam Besar Martaumo Malaing. Kemudian khotibnya adalah Amin Suyitno selaku Kepala Litbang Kementerian Agama. Adapun nantinya tamu-tamu yang akan hadir, yang sudah dikonfirmasi hadir adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin beserta dengan istri, yang nantinya juga akan ada penyerahan hewan kurban, dan penyembelihan hewan kurban juga akan dilakukan pada hari yang sama. Saat ini tercatat ada 44 hewan kurban, 34
sapi dan juga 10 kambing, dan nantinya akan dilakukan penyembelihan oleh panitia khusus dari Masjid Istiqlal. Kemudian dapat kami sampaikan untuk kantong-kantong parkir, dikarenakan Idul Adha tentunya berbeda dengan hari-hari biasanya, dan antusias masyarakat untuk bisa beribadah di sholat Id kali ini tentunya sangat besar. Ada 6 kantong parkir yang sudah disediakan baik di selasar dari Masjid Istiqlal maupun juga di basement Masjid Istiqlal. Kemudian nantinya juga akan ada penjagaan kantong parkir di sekitar Jalan Juanda, kemudian ada di pintu parkir yang ada di Selasar Barat. Dan sementara untuk pintu-pintu yang sudah dibuka, sekali lagi ada 4 pintu yang sudah dipersilahkan agar masyarakat bisa masuk, dan 2 pintu khusus untuk VIP dan juga VVIP, yang mana nantinya ini akan menjadi jalur masuk untuk tamu kehormatan seperti Wakil Presiden, kemudian juga Duta Besar negara sahabat. Sementara demikian, Cikal dan juga Galuh. Ya, Camar, pukul berapa rencananya sholat itu akan dilaksanakan di Masjid Istiqlal? Ya, Galuh, rencananya sholat di Masjid Istiqlal ini akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi, sehingga kami saat ini masih menanti kedatangan dari jemaah ataupun juga masyarakat yang akan melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal. Namun yang perlu diketahui bahwasanya sekali lagi untuk pintu masuk bagi masyarakat yang tidak membawa kendaraan ataupun juga pintu pejalan kaki adalah di tempat saya melaporkan saat ini, di Jalan Juanda yang mengarah ke Pertamina, sehingga Anda bisa masuk melalui pintu ini, dan nantinya akan ada pemeriksaan baik barang bawaan. Ada sejumlah barang bawaan yang tidak diperkenankan untuk dibawa seperti senjata tajam, kemudian juga hal-hal yang membahayakan begitu. Tadi kami juga melihat bahwa tidak hanya pemeriksaan secara manual saja, namun juga ada pemeriksaan barang bawaan ataupun juga dari pemeriksaan manual yang dilakukan oleh petugas begitu, agar masyarakat ini bisa secara leluasa dan juga aman untuk masuk ke dalam masjid. Dan sekali lagi, Galuh, Cikal dan juga pemirsa, saat ini situasi di Masjid Istiqlal masih terpantau sepi. Meskipun begitu, masyarakat ini secara perlahan-lahan berbondong-bondong secara bergantian masuk ke Masjid Istiqlal, dan rata-rata kami melihat di sini adalah rombongan keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk bisa melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal. Dan seperti diketahui bahwasanya Masjid Istiqlal ini tentunya dijadikan sebagai salah satu masjid utama untuk masyarakat di sekitar Jabodetabek bisa melaksanakan ibadah sholat Id pada tahun ini. Sementara demikian. Baik, Camar Hainda, terima kasih telah melaporkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Sebelumnya ada rekan Yasmin Atania dari Simpang 5 Semarang. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan selamat beribadah. Baik pemirsa, kita menuju ke informasi lainnya. Pesta Kesenian Bali ke-46 resmi dibuka di depan Monumen Bajra Sandi Renon, Kota Denpasar, Bali. Dan acara yang digelar hingga 13 Juli 2024 ini turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo menghadiri pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-46 di Kota Denpasar. Angela yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini tiba di panggung kehormatan dengan diarak mobil hias. Digelar di depan Monumen Bajra Sandi Renon, Kota Denpasar, PKB ke-46 menjadi wadah bagi aktivitas dan kreativitas seniman Bali. Di sini ditampilkan kesenian dan beragam kekayaan budaya dari 9 kabupaten kota seprovinsi Bali. Mengusung tema Jana Kerti Paramaguna Wikrama yang bermakna harkat martabat manusia unggul, pesta ini diharapkan dapat mengenalkan karakter masyarakat Indonesia yang ramah, bekerja keras, dan gotong royong. Angela optimis ajang ini dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Pulau Dewata. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.